Halo, perkenalkan nama saya Daniel Lubis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperlakuan pada audit internal. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian audit internal. Audit internal adalah suatu aktivitas independen yang memberikan jaminan keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Menurut Tugiman tahun 2006, tujuan audit internal adalah untuk membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Selanjutnya yaitu peran auditor internal. Peran auditor internal sangat unik karena auditor internal adalah agen yang memantau tindakan agen lain atau manajemen. Keduanya dipekerjakan oleh pimpinan yang sama. Auditor internal memainkan peran penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi yang sedang berlangsung. Auditor internal memainkan peran penting dalam penyebaran praktik terbaik melalui jaringan perusahaan mereka sendiri yang dikembangkan lebih luas atau risiko dan komunikasi pengendalian. Selanjutnya yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Ada dua hal terkait. Yang pertama, kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Bagian yang kedua yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya, hubungan dengan gaya manajemen. Bagaimana hubungan auditor internal dengan gaya manajemen? Terdapat 4 gaya manajemen kepemimpinan secara umum, yaitu keempat gaya manajemen tersebut meliputi: pertama, gaya mengarahkan; kedua, gaya melatih; ketiga, gaya mendukung; dan yang keempat, gaya mendelegasikan. Selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Bagaimana pengelolaan konflik dalam auditor internal? Dalam hal perubahan, konflik adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Ada 4 metode khusus yang secara umum dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu metode arbitrase, metode mediasi, metode kompromi, dan metode langsung. Selanjutnya yaitu masalah-masalah hubungan. Terdapat beberapa konsep yang dapat membantu memperlakukan orang dengan lebih baik untuk semua hubungan singkat perusahaan, yaitu sebagai berikut. Ada 5 hal. Yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Selanjutnya, bagaimana karakteristik umum dan individu dalam audit? Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tindakan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi 12 sifat, yaitu yang pertama, menjadi produktif, sibuk pada pekerjaan yang bermakna. Kedua, mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Keenam, memiliki bias pada diri sendiri, tercermin pada sikap yang lebih suka dipuji daripada dikritik. Yang ketujuh, mencari kepuasan diri sendiri. Kedelapan, memiliki nilai untuk mendapatkan imbalan atas usahanya. Kesembilan, bersikap seperti orang-orang yang patuh dan dapat beradaptasi secara baik. 10, menjadi bagian dari tim yang sukses. 11, memiliki rasa haru atas bencana yang menimpa orang lain. 12, memiliki keterkaitan pada pemaksimalan kepuasan diri sendiri. Dan 13, lebih cenderung untuk sensitif daripada membantu orang. Selanjutnya yaitu kesadaran pada diri sendiri. Elemen-elemen utama dari aspek terpenting kondisi ini ada 6, yaitu
1. Adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Dan yang terakhir, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Yang selanjutnya yaitu komunikasi secara efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif? Komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim dalam struktur gramatikal yang baik, dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanisme dari komunikasi. Yang terakhir yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Elemen-elemen keperlakuan tersebut meliputi dari yang pertama, pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dengan menilai pemrograman audit dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Dan yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf.